Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Teman-teman, kemarin gua sempat bikin postingan di Instagram ya, dan ini menarik banget teman-temannya, sangat menarik, di mana gue memposting bahwa mengenai video gue di pengadilan pajak bahwa ini kita sedang melawan segerombolan oknum nih ya, dan mungkin ada orang yang nontonin video tersebut, kemudian orang itu memberikan komentar di YouTube gue dan gue screenshot, gue taruh di dalam Instagram gue, oke? Nah ini teman-teman ya, langsung gue sharing teman-teman, ini sehubungan dengan pemeriksaan pajak yang bagaimana untuk menjaga integritas dan menjamin pemeriksaan itu objektif, oke? Mari gua sharing aja ke teman-teman supaya teman-teman bisa lihat langsung ya. Nah, jadi sebelah kanan sini adalah postingan Instagram gua. Oke, postingan Instagram gue di tanggal berapa kemarin gitu ya. Nah, ada orang namanya Bapak Nurtia Official ya. Terima kasih Pak Nurtia ya. Mungkin seorang konsultan pajak, mungkin seorang yang peduli dengan pajak gitu ya. Nah, Bapak ini mengatakan untuk menjamin pemeriksaan dilakukan secara objektif, DJP sudah menyiapkan ini. Ada 3 aturan, teman-teman ya. Yang pertama Per 07, yang kedua SE 10 tahun 2017, yang kedua adalah yang ketiga SE 12 2016, teman-teman ya. SE 12 sudah pernah gue bahas sebelumnya ya. Jadi Per 7 2017, SE 10 2017 dan SE 12 2016. Mari kita baca teman-teman ya supaya lu tahu teman-teman apa sih sebenarnya isi dari per ini ya. Jadi per ini per 07 2017 ya di pasal 3 ayat 2 sudah gue siapkan nih sebelah kiri guys ya. Nah, ini dia. Ini adalah per 7 tahun 2017 tentang pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan ya. Pasal tadi berapa dia bilang? Pasal 3 ayat 2. Oke, mari kita baca. Pasal 2, pasal 3 ayat 2. Sudah gue kasih warna guys ya. Nah, kita baca. Pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus dilakukan dengan dua kondisi ya. Satu, A, pada waktu dan tempat yang sesuai dengan surat panggilan. Oke, teman-teman ya. Jadi kalau dia panggil ketemu di KPP, jangan ketemu di warung kopi. Kalau surat panggilannya ketemu di kantor pajak, jangan tiba-tiba ketemu di mall gitu ya. Nggak boleh, teman-teman ya. Harus di tempat dan waktu yang sesuai dengan surat panggilan. Dan, oke, dan ya teman-teman ya, bukan atau ya ini ya. Dan yang B adalah di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio, dan gambar visual, teman-teman. Apakah Anda mengerti, teman-teman ya? Gue sih paham ya, gue sih paham ya. Pertemuan antara pemeriksa dengan wajib pajak harus dilakukan. Satu, waktu dan tempat sesuai. Yang kedua adalah di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara, audio, dan gambar video. Jadi, negara tuh sudah bikin aturan, teman-teman. Kalau pemeriksa pajak mau melaksanakan tugasnya, itu wajib direkam. Kok bisa-bisanya gue dilarang merekam kemarin ke KPP Taman Sari? Gimana sih, guys? Gimana sih? Untuk menjamin objektivitas dari pemeriksa, untuk menjamin objektivitas, profesionalitas, transparansi, anti KKN, ini sudah dibikin aturannya, sudah ada aturannya guys. Pertemuan antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak harus dilakukan di ruangan yang khusus yang memiliki alat perekam suara dan gambar audiovisual. Alias apa? Alias direkam, teman-temannya. Buat apa punya alat tapi nggak direkam? Kan gitu ya. Jadi negara tuh sudah membuat aturan dengan jelas, teman-teman. Clear banget ya. Harus merekam kalau ada pertemuan. Supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Gitu. Gua mau merekam malah nggak boleh. Sekarang kan lu lihat nih di KPP itu sudah nggak boleh merekam kan? Aturannya nggak boleh merekam. Gitu. Padahal negara suruh merekam. Aduh, ini KPP. Aduh, bingung KPP ini ya. Oke. Yang pertama, teman-teman ya, Per 7 tahun 2017. Sekarang eh SE 10 2017. Mari kita baca ya. SE, surat edaran nih. SE 10 2017. Sudah gua kasih warna juga teman-teman ya. Materi huruf E angka 3C. Ini dia angka 3C. Nanti lu baca sendiri teman-teman ya. Lu cari sendiri ya. SE 10 2017 ini sama nih materi tentang ini. Tentang apa namanya. Pedoman pemeriksaannya. Kita baca deh judulnya deh. Baru tahu. Petunjuk teknis pemeriksaan lapangan ya. Sama aja ya. Oke. Kemudian di halaman 6. Nih kita baca nih ya.
Pertemuan dan permintaan keterangan kepada wajib pajak yang diperiksa. Satu, pertemuan dengan wajib pajak harus dilakukan pada waktu dan tempat sesuai dengan surat panggilan dan dilakukan di ruangan khusus yang memiliki alat perekam suara dan gambar audiovisual, alias direkam, teman-teman ya. Jadi negara sudah bikin aturan yang namanya pertemuan wajib pajak dengan pemeriksaan pajak wajib direkam. Kenapa mesti begitu? Supaya untuk menjamin objektivitas, untuk menjamin profesionalisme, untuk menjamin integritas, untuk menjamin anti KKN, untuk menjamin tidak ada dusta di antara kita. Gitu teman-teman. Jangan sampai pertemuan di sebuah ruangan yang tertutup, yang gelap, tidak ada rekaman, tiba-tiba kasusnya selesai. Itu namanya, ya lu tahu sendiri lah guys ya. Oke, udah ya. Itu sama teman-teman ya. Jadi PR7 dengan SE10 ini sama isinya. Sekarang SE12 2016 yang sudah pernah gue bahas sebelumnya, mari kita bahas juga karena teman ini juga menyampaikan ya, materi huruf E angka 6. Mari kita baca. Ini dia per SE16 2016. Materi huruf E angka 6. Ini di angka 6. Oke, mari kita baca. Dalam rangka menjamin pembahasan akhir, ya, ini mengenai pembahasan akhir teman-teman ya. Ini khusus mengenai pembahasan akhir. Dalam rangka menjamin pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilaksanakan secara objektif pada saat pelaksanaan pembahasan akhir. Satu, pemeriksa pajak harus melakukan perekaman recording dengan menggunakan alat bantu perekaman. Oke, pada saat pelaksanaan pembahasan akhir. Yang kedua, pemeriksa pajak harus memberitahukan kepada WP bahwa ini akan direkam. Oke, jadi nggak perlu minta izin kepada wajib pajak ya, hanya memberitahukan saja. C. Hasil perekaman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Sudah selesai, teman-teman. Sudah clear, teman-teman ya. Jadi, terima kasih kepada Bapak Nurtia Official ya. 3 aturan sudah diterbitkan oleh DJP, kantor pusat DJP, untuk para pemeriksa pajak. Lu semua nih, kalau meriksa orang, wajib pajak harus direkam. Supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara kita. Supaya si wajib pajak, si pemeriksa, dan kantor pusat tahu apa yang lu lakukan di dalam ruangan tersebut. Gitu ya. Jangan sampai lu mengintimidasi wajib pajak, jangan sampai lu mengancam wajib pajak, jangan sampai lu sewenang-wenang sama wajib pajak. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan rekaman, teman-teman ya. Sudah clear? Teman-teman sudah clear? Kenapa kita nggak boleh merekam sekarang di KPP? Kenapa gua KPP Taman Sari nggak boleh merekam kemarin ya? Kenapa ya? Padahal sudah ada aturannya. Sudah ada aturan, wajib direkam. Bukannya disarankan loh ya. DJP bukan menyarankan merekam, tetapi wajib merekam, teman-teman. Oke, jadi gua rasa karena sudah jelas ya aturan seperti itu, kita akan menggugat nanti ke PN, teman-teman ya. Kita akan gugat ke PN. Ini KPP ini sudah melanggar aturan dia sendiri ya, dari kantor pusat. Jadi biar orang-orang tersebut oknum, teman-teman ya. Kita diduga oknum, teman-teman. Orang-orang oknum tersebut bisa tahu bahwa tindakan mereka itu adalah melanggar hukum. Oke, perbuatan melawan hukum. Karena hukum sudah disebutkan di dalam kantor pusat dari SE dan PER ini sudah jelas hukumnya gitu. Tetapi mereka melanggar. Jadi kita boleh tuntut ya, teman-teman ya. Oke, itu teman-teman. Terima kasih buat Pak Nurtia ya dan teman-teman juga biar lu tahu teman-teman ya, Anda ini semua wajib pajak jangan jadi orang bodoh, teman-teman ya. Jangan bodoh-bodoh amat kalau lu ketemu dengan pemeriksa pajak. Oke? Semua pemeriksaan pajak, semua yang terjadi sehubungan dengan pemeriksaan pajak dari awal, pertengahan sampai akhir semuanya wajib direkam, teman-teman ya. Jadi ini wajib, teman-teman ya, wajib, bukan disarankan. Oke? Jadi jangan lagi lu membahas boleh nggak boleh merekam. Diperintahkan oleh negara merekam. Gitu, teman-teman ya, diperintahkan. Jangan basa-basi lagi teman-teman ya. Jangan berdebat lagi. Ini sudah bukan perdebatan, ini sudah diperintahkan oleh negara. Oke? Jadi eh, buat teman-teman kalau ada pemeriksaan jangan lagi ragu-ragu untuk merekam karena itu adalah perintah dari negara. Gitu teman-teman ya. Dan kalau gue sih kita pengen transparan teman-teman. Kita pengen transparan, kita pengen bebas dari KKN ya. Solusi apa? Cuma ada satu solusi, transparansi. Teman-teman ya. Gimana supaya pejabat itu nggak brengsek? Supaya pejabat itu, ini negara Wakanda contohnya nih ya. Kan di Indonesia mah baik-baik semua. Gimana supaya pejabat-pejabat oknum pejabat di Wakanda itu nggak brengsek, nggak bertindak dengan sewenang-wenang. Cuma ada satu solusinya, transparansi, teman-teman. Yaitu merekam, teman-teman ya. Beres ya. Negara pintar kok, negara udah tahu kok, dan sudah ada aturannya, cuman nggak dilaksanakan gitu ya. Sekarang kita sebagai wajib pajak punya kewajiban untuk melaksanakan perintah dari negara itu, teman-teman ya. Clear, teman-teman ya. Jadi jangan jangan dibolak-balik lagi nih dasar hukumnya. Oke. Oke.
Oke teman-teman, sekarang kita mau promo dulu deh buat teman-teman yang belum tahu ya, kita ada kelas akunting UMKM di bulan Maret nanti ya. Di bulan Maret kita akan ketemu di setiap hari Jumat malam jam 8 malam sampai akhir bulan Maret ya. Ini hanya untuk akunting UMKM. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengusaha kecil yang mau upgrade menjadi PT, CV, PTP, kan lu butuh akunting kan, butuh pembukuan. Nah, kita sudah mendesain pembukuan pakai software yang memang sudah diperuntukkan untuk pajak gitu ya. Memang sudah kita bikin memang spesial untuk model perpajakan gitu teman-teman ya. Nah, supaya lu para UMKM ini bisa bikin akunting pembukuan secara mandiri tanpa konsultan pajak gitu teman-teman ya, di setiap harinya, setiap manualnya gitu. Daripada lu bayar-bayar mahal konsultan pajak kan belum tentu bagus juga hasilnya gitu kan. Jadi mending UMKM ini belajar bikin sendiri akuntingnya. Nah, nanti akan gua latih di dalam pelatihan ini ya, namanya akuntingumkm.com ya. Jadi teman-teman tinggal daftar di website www.akuntingumkm.com ya, www.akuntingumkm.com untuk bergabung dan sampai jumpa nanti di bulan Maret teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.